Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda di akhir pekan ini bersama acara favorit kita bersama yaitu Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menyenangkan di akhir pekan ini. Dan kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri, ini musim panas nih penuh dengan berbagai aktivitas ya Ian. Kalau anak-anak sekolah itu kan pada ikut summer camp. Gitu. Terus ada juga kalau misalnya saya sederhana aja sih ngicipin restoran baru. Nah, gitu. Dan kegiatan summer camp ini memang sudah menjadi tradisi dan bagian dari liburan musim panas. Betul. Banyak anak-anak yang ikut olahraga juga, ada juga mungkin yang bidang lain mungkin ikut pramuka atau STEM, lainnya, STEM, dan banyak juga yang ikutan klub sepak bola katanya. Dan ada liputan tentang sepak bola seperti liputan-liputan yang akan kami sampaikan di Reportase Weekend. Masih kalah populer dari basket atau baseball, tapi sepak bola makin dikenal di Amerika. Shark United Soccer Academy didirikan pasangan Rafael dan Sinta Hernandez di Germantown, Maryland. Berorientasi keluarga, akademi ini berkembang dari 15 anggota, kini memiliki 80 anak usia 4 hingga 14 tahun. Tanggal 22 Juni 2024. Bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497, sekelompok artis dan penulis lagu Indonesia yang menamakan diri mereka Lale Manino merilis single untuk merayakan hari jadi Kota Jakarta. Ribuan pengendara motor gede dari seluruh penjuru Amerika merayakan Hari Pahlawan yang jatuh tiap Senin terakhir di bulan Mei. Dengan Rolling to Remember yang bertujuan advokasi terhadap isu-isu yang dihadapi veteran Amerika, popularitas pawai ini bahkan menarik para bikers internasional, termasuk Indonesia, untuk ikut serta. Masih kalah populer dari cabang olahraga lainnya di Amerika seperti baseball ataupun juga American football. Cabang sepak bola ternyata popularitasnya juga semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak saat ini. Mereka biasanya bergabung dalam tim putri atau tim putra untuk anak-anak. Ternyata olahraga sepak bola ini tidak hanya untuk bagus untuk kebugaran jelasnya, tapi juga bagus untuk membangun karakter dari para anak-anak muda ini. Betul, Ian. Nah, kita sekarang akan beralih ke Maryland, pemirsa, untuk bertemu dengan pasangan ini diaspora Indonesia yang menikah dengan warga dari Amerika Latin ya. Mereka mendirikan sebuah akademi sepak bola anak-anak namanya Sharks United Soccer Academy. Dan kita lihat kiprah mereka karena mereka ini punya pendekatan yang cukup unik, Ian. Jadi mereka lebih berorientasi keluarga. My name is Chase Baker and we live in Damascus. Inilah Chase Baker yang sejak kecil senang bermain sepak bola. Sejak 3 tahun lalu, ibunya memasukkan Chase ke sekolah sepak bola Shark United Soccer Academy di Germantown, Maryland. And I absolutely love Coach. He is just so nice. He works well with the kids, patience with the kids, and just encourages them to do what they need to do. Rafael Hernandez, pelatih sekaligus pendirinya, adalah peraih penghargaan Soccer Coach of the Year dari Liga Asosiasi Sepak Bola di Montgomery County. My mission and my goal is always to have the kids play soccer all year long. Parents nowadays don't do that. They just don't feel safe to have the kids out there, but unless they know that they're with a certain coach. So I am a big fan that the more you touch the ball, the better you're going to be. Berawal dengan 15 anak, Rafael merintis akademi ini tahun 2019 bersama istrinya, Sinta Hernandez. Sinta, diaspora Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai dekan kampus virtual di Montgomery College, bertanggung jawab mengelola komunikasi dan pemasaran, termasuk mencari sponsor dan pendanaan. And then we are known for a family-oriented business compared to other academies. Other academies are strictly business. We are very family-oriented. So many of our parents look at us like we're a second family. And we look at these kids like they're our own children. Menurut Sinta, menjalankan bisnis sekolah sepak bola tak berbeda dengan bisnis lain.
tapi memposisikan ke komunitas sebagai bisnis berorientasi keluarga. Itulah yang membedakan Shark United Soccer Academy dari lainnya. When they see us, they find it heartwarming to be a part of this. And then over time, all these families, they invite us to so many of their personal occasions and celebrations that we know that we are a part of family. Selain itu, bisnis ini juga mempersatukan mereka sebagai keluarga. Putri tertua Shinta dan Rafael yang berusia 15 tahun ikut membantu menjaga anggota akademi yang masih kecil. Sementara putra mereka, Mason, yang berusia 11 tahun, ikut berlatih dan bermain di posisi gelandang tengah. And I also like spending time with my family, playing an activity. It means a lot to me and I really like it. Menurut Rafael, melatih anak-anak ini memberinya kepuasan karena dapat menanamkan keahlian dalam hidup sehari-hari, tak hanya soal sepak bola. Seperti dikatakan Ananya Pandey, salah satu pencetak gol terbanyak yang sudah berlatih selama 4 tahun. Not to be greedy with the ball. If you be greedy, you can't score a goal. Because number one, we teach them leadership. It's not just a game for us, it's also about leadership. On each team, everybody takes turns becoming a captain, or everybody takes turns becoming a goalie during practices. We also show that it's beneficial because of teamwork. Dengan anggota yang kini berjumlah sekitar 80 anak usia 4 hingga 14 tahun, menangani pertumbuhan yang pesat menjadi tantangan terbesar, terutama karena Shinta ingin tetap mempertahankan sifat kekeluargaan akademi ini. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Nah tadi ya pemirsa Anaya ya yang kecil tadi ya awalnya takut untuk bermain sepak bola tapi akhirnya bisa menjadi striker terbaik di tim ini. Jadi memang anak-anak tuh dilatih untuk selain teamwork ya juga kepercayaan diri dan juga bisa mandiri, bisa berstrategi, bisa thinking on their feet gitu. Jadi cepat bertindak gitu. Ya, jatuh sekali langsung bangkit kembali. Nah, itu pelajaran bagus sekali untuk anak-anak di usia dini. Dan tim sepak bola seperti ini di Amerika jumlahnya cukup beragam antara putri dan putra ya. Betul. Jadi memang banyak sekali menjadi kegiatan yang jadi fokus mereka di liburan musim panas kali ini. Dan pemirsa masih banyak liputan-liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Nah pemirsa, adakah di antara Anda yang gila bola? Nah beberapa minggu belakangan ini pasti begadang-begadang ya karena memang sedang marak sekali Euro 2024 atau Piala Eropa 2024. Dan termasuk kalau kita ya di Amerika nih kan agak siang gitu ya. Jadi kadang-kadang suka nyolong-nyolong di tengah kerja gitu ya. Ya makan banyak siang. ya ternyata ya sambil nonton. Nah ternyata perhatian para pecinta sepak bola terbelah dua tahun ini. Karena Piala Eropa dan juga ada Copa America yang sedang berlangsung di benua Amerika. Dan ini menjadi perhatian banyak sekali warga Amerika karena tim-tim elit dunia juga atau timnas elit dunia bertanding juga di Copa America. Gol dari penyerang Argentina, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mengantarkan tim Tango unggul atas Kanada dalam laga perdana Copa America di Atlanta, Georgia. Kapten Lionel Messi jadi harapan para fans yang ingin Argentina mempertahankan titel juara bertahan. Vamos a ganar, Messi va a jugar súper bien como siempre y vamos a llegar al final, vamos a ser campeones de nuevo. Copa America diselenggarakan oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Namun kali ini diramaikan Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF). Tahun ini 10 skuad datang dari CONMEBOL,
ditambah 6 skuad tamu dari CONCACAF. Copa America 2024 diadakan di 10 negara bagian di Amerika Serikat, dengan pertandingan perdana di kota Atlanta, Georgia, dan final dijadwalkan di Miami, Florida pada 14 Juli. Para fans datang dari berbagai negara dan memenuhi hotel-hotel di kota penyelenggara. Timnas Brazil yang jadi jawara 9 kali ingin merebut kembali titel tersebut. Endrick, 17 tahun, adalah pemain termuda tim Samba yang dijuluki anak ajaib. Fico muito feliz, né? De ser a minha primeira Copa América, primeiro campeonato oficial, né, pela seleção brasileira. E vamos tentar conquistar esse título e treinar bastante. Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão, então. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat juga percaya diri. A lot of really strong moments looking back in recent years. I mean, the World Cup, some really good performances and also some disappointments where we want to go further. So I think this team has really come into its own. Popularitas sepak bola terus naik di AS, terutama setelah timnas perempuan Amerika menyabet gelar Piala Dunia pada 2019 dan bergabungnya Messi di klub Amerika Inter Miami pada 2023. Menurut lembaga survei Gallup, sepak bola menempati posisi 4 olahraga yang paling digemari warga Amerika Serikat. Meskipun popularitasnya terus naik, namun sepak bola masih berada jauh di bawah olahraga yang paling digemari warga AS, yakni football, baseball, dan basket. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pantesan pemirsa, beberapa waktu belakangan ini saya lihat di mana-mana semua orang tuh kayak begini. Ya kalau nggak pakai gadget yang lainnya gitu ya. Itu mereka ternyata pada sibuk nonton Euro 2024 dan juga Copa ya. Jadi ini sebuah keranjingan ya, sebuah kegilaan tertentu yang baru di Amerika Serikat. Nah sekarang ada berita entertainment apa nih Ian? Well, tapi jangan lupa sebenarnya di Amerika dan juga di Kanada dan serta di Meksiko tahun 2026 nanti ada Piala Dunia. Jadi kehebohannya akan berlanjut sampai tahun 2026. Tapi tidak kalah heboh adalah para fans disco Indonesia. Karena apa? Discoria baru saja merilis sebuah single untuk merayakan hari jadi Kota Jakarta. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Happy birthday Jakarta! Minggu lalu merupakan ulang tahun Jakarta ke-497 dan sekelompok artis merilis sebuah single untuk merayakan hari ini dan kalian bisa ikut berpartisipasi loh. Tanggal 22 Juni 2024 bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497, sekelompok artis dan penulis lagu Indonesia yang menamakan diri mereka Lale Manino terdiri atas anggota band Malik and the Essentials, Arya Aditya Ramadja, dan Ilman Ibrahim, serta band Ran, Anindyo Baskoro, merilis single baru berjudul Jakarta. Hasil kolaborasinya bersama duo produser disco, Discoria, Merdi Simanjuntak, dan Fadli Art. Discoria dan Lale Manino yang sebelumnya menciptakan lagu hit berjudul Krisya, kali ini bekerjasama dengan rapper hip-hop Cecil Young serta pegiat musik tradisional Yusuf Ublet. Menurut mereka, kolaborasi berbagai genre musik, terutama campuran antara musik tradisional dan modern, sangat cocok menggambarkan kota Jakarta yang mentereng dengan kawasan urban tapi juga dibalut nuansa kota nan bersahaja. Merayakan momen bersejarah di mana untuk pertama kalinya Jakarta merayakan ulang tahun dengan status barunya sebagai daerah khusus Jakarta atau DKJ dan bukan DKI, para musisi ini mengajak para fans untuk mengirim video-video pengalaman mereka tentang kota Jakarta yang akan dikompilasikan sebagai music video mendatang. Kami ingin mengajak semuanya untuk berpartisipasi, mengumpulkan video-video yang ada di Jakarta yang nantinya akan kami jahit menjadi sebuah video musik. Apapun videonya, yang penting harus di Jakarta ya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. What are you guys waiting for? Kalau misalnya ada video pengalaman kalian di kota Jakarta, langsung aja dikirim. Oke, masih di dunia musik, para musisi instrumen perkusif timpani baru saja berkumpul di universitas bergengsi di Amerika Serikat dalam sebuah event masterclass. Hai, nama saya Bowie. Sekarang saya saat ini sedang berada di
Houston, tepatnya di Rice University, dalam rangka mengikuti kegiatan yang namanya International Timpani Intensive 2024. Atas dukungan fasilitas bidang kebudayaan Indonesia, musisi timpani Indonesia Bowie Jati menjadi satu-satunya diaspora Indonesia yang datang ke Rice University di negara bagian Texas, Amerika Serikat untuk ajang International Timpani Intensive. Bowie bersama para musisi timpani lainnya dari seluruh dunia mengikuti kelas-kelas khusus untuk mendalami instrumen perkusi ini. But it was really important to spend 5 intense days focusing on timpani. Workshop ini merupakan kesempatan bagi para peserta untuk belajar langsung dari musisi-musisi kelas dunia dari berbagai orkestra terkenal, memperdalam berbagai topik termasuk mensiasati irama dan teknik tuning. Ada juga beberapa masterclass dan kemudian beberapa private lesson oleh para fakulti yang juga merupakan pemain timpani kelas dunia, seperti Joseph Pereira dari LA Philharmonic, Leonardo Soto dari Houston Symphony, dan juga Matthew Strauss dari Houston Symphony. Selain itu, para peserta juga mendapat kesempatan mengikuti latihan audisi di mana pemenangnya akan dipilih untuk tampil bersama Houston Symphony Orchestra. So I have spent some time in Indonesia, but I never met a timpanist from Indonesia. And I was really excited and honored to work with Bowie during the festivals. And he also helped us make it more international. He helped us spread the word to other people, just like we're doing right now. When Bowie gets back to Indonesia, give him a big hug. Semoga sukses terus Bowie. Oke, sebelum kita closing masih ada satu lagi nih. Film Trigger Warning yang disutradari oleh sinias Indonesia Molly Surya baru saja berhasil merebut posisi pertama di daftar Fan Favorite Movie Netflix Amerika Serikat. So, congratulations Molly. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendera Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Thank you Gandira atas informasi dari Diskoria tadi yang juga ternyata bisa merilis lagu ciptaan mereka sendiri, orisinal dan juga remix dari lagu-lagu di era 80-an, 90-an dan semua bisa mengenalinya ternyata. Betul, jadi antar generasi ini semua sama-sama bisa menikmati ya repertoarnya. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana, Reportas Weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend di akhir pekan ini. Di negara yang 4 musim, contohnya juga di Amerika, musim panas memang menjadi salah satu musim yang favorit untuk berbagai acara outdoor, contohnya untuk festival dan juga parade. Karena suasananya juga hangat sekali dengan musim liburan dan cuacanya sangat hangat, termasuk salah satu kegiatan misalnya parade yang berikut ini, yaitu parade motor besar atau moge yang menjadi cintanya tuh datang dari manapun ya, dari berbagai dunia ya. Dari berbagai dunia termasuk juga Indonesia pemirsa. Nah, parade ini sebuah kegiatan yang ikonik sebetulnya di Washington DC. Namanya Rolling to Remember. Ternyata punya sebuah misi yaitu mengadvokasi hak-hak dan juga kesejahteraan para veteran di Amerika. Langsung kita ikuti suasananya berikut ini. Salah satu yang menandai dimulainya berbagai kegiatan musim panas di ibu kota Amerika Serikat adalah tradisi pawai ribuan motor besar yang diberi nama Rolling to Remember. Lihat deh, ada berapa ribu motor di sini nih, motor-motor gede semua. Nah, sekarang ini kita ada di salah satu tempat area parkiran gedung yang terkenal dan biasanya kita suka lihat di film-film karena merupakan markasnya Departemen Pertahanan Amerika yang disebut sebagai Pentagon. Itu Pentagon di sebelah sana tuh. Motor-motor gede ini berkumpul dalam sebuah acara yang namanya Rolling to Remember. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan juga ya
untuk menyuarakan suara terhadap kepedulian mereka terhadap veteran perang. Mereka ingin membuat awareness kepada pemerintah dan juga masyarakat mengenai isu-isu yang dialami oleh para veteran perang, para tawanan perang, dan juga orang-orang yang masih hilang dalam peperangan. Tahun 88 digelarlah Rolling Thunder yang pertama. Dan saat itu nggak disangka-sangka bisa menarik sekitar 2.500 bikers. Dan ternyata setiap tahun akhirnya semakin besar sampai akhirnya pernah menyedot sampai sekitar ratusan ribu bikers dari seluruh penjuru Amerika datang ke Washington DC. Mereka konvoy di acara Rolling Thunder waktu itu ya di Memorial Day atau Hari Pahlawan. Nah, sempat vakum sampai akhirnya muncul lagi, sekarang namanya berubah menjadi Rolling to Remember. Pemotor yang ikut serta dalam Rolling to Remember ini berasal dari berbagai negara bagian lain di Amerika. We're from Northwest New Jersey up by the Delaware Water Gap, and we're happy to be here. Probably about 5.5. 5.5 hours? Yeah. Riding from New Jersey here, yep. Ini kan panas banget ya sekarang ya. Tapi ini disediain, ada bebas ngambil buat yang ikutan acara Rolling to Remember ini atau siapapun yang berkunjung ke sini bisa ngambil air, jeruk, snack. Ada kaos juga, tapi kalau kaos kita kasih donasi untuk organisasi yang menyuarakan kepentingan para veteran perang ini. Free, all the snacks are free. Our goal is to try to educate families and soldiermen of the PTSD triggers. This will keep them from having episodes and getting back into civilization. Oh, I think it's amazing. I'm a veteran myself, and I think this is amazing. Komunitas Indonesia penggemar motor besar yang tinggal di negara bagian Maryland dan Virginia turut serta dalam acara yang digelar di akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan ini. Thomas. Dari mana Thomas? Bogor. Dari Bogor. Jakarta. Dari Jakarta dengan siapa? Yani. Hip-hop dari Jakarta Tebet. Dari Jakarta, dari Tebet. Yeah. Wah, biasa nongkrong di Tebet Mas ya? Iya, Pak. Di Jakarta, Tebet. Dari Tebet juga? Oh, oke. Dari Jakarta Timur. Afi dari Kalimalang, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kiwi dari Cirende. Oh, sampai lupa daerah asal dari mana? Agnia dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Oke. Tiara dari Semarang. Dari Semarang. Benny dari Danau Toba. Oh, dari Danau Toba. David dari Bandung. Ini malah pas banget nih datang ke sini lagi ada event ini ya. Iya, kebetulan lagi jalan-jalan. Terus kita ada teman dari ADC East Coast kan. Ya udah akhirnya malam ambil motor, pagi langsung datang ke sini. Akhirnya ketemu kumpul sama teman-teman semua. Oke, daripada berangkat berarti saatnya saya juga ikutan nebeng naik motor. Nanti kita lihat suasana perjalanan seperti apa ke Washington DC ya. Pawai motor Rolling to Remember tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 20.000 pemotor dari berbagai wilayah di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA. Ya pemirsa, memang pawai moge motor gede itu tidak hanya satu-satunya ada di Washington DC, tapi juga ada di beberapa wilayah lainnya. Tapi ini merupakan sebuah pawai yang ikonik ya, karena berlangsung di Hari Pahlawan, punya tujuan misi tertentu dan lain sebagainya. Dan diikuti dari seluruh dunia. Ya, karena memang motor gede ini cukup ikonik ya dengan produk otomotifnya dari Amerika. Tapi juga memang sering saya melihat kelompok motor gede ini di jalanan 5 atau 10 atau mungkin di weekend. Tapi biasanya mereka cukup sopan di jalan. Jadi semuanya taat lalu lintas. Pemirsa, terima kasih banyak telah bersama kami selama 30 menit bersama Reportase Weekend. Sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.